Di saat itulah guys, Rian yang cemburu ini kemudian dengan nekat membunuh si Harry tadi. Bahkan guys, yang lebih gilanya, ia tuh juga nekat loh guys, memotong tubuh Harry menjadi beberapa potongan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys buat kalian yang sudah mampir ke channel aku. Oke guys, malam ini aku akan membawakan lagi sebuah kasus kriminal yang kali ini dilakukan oleh seorang psikopat dari Indonesia, di mana pelakunya tersebut dijuluki sebagai Rian Jombang, seorang pria kejam yang tega membunuh sebanyak 11 orang korbannya. Padahal guys, di masa lalunya dia tuh dulunya dikenal sebagai sosok yang baik dan juga sopan. Nah, lantas seperti apa kisah lengkap dari kisah kriminal yang dilakukan oleh Rian Jombang ini, dan juga motif apa sih guys yang membuat dirinya dengan tega melakukan pembunuhan kejam tersebut? So guys, daripada lama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum kita menuju ke kronologi kejadiannya guys, pertama-tama mari kita mengenal dulu tentang sosok dari Rian Jombang. Memiliki nama lahir sebagai Ferry Idam Henyansyah. Rian ini guys lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1978, tepatnya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dibesarkan dari keluarga yang sederhana, orang tuanya ini guys bernama Ahmad Maskur dan juga Kasiatun. Nah, bapak dari Rian ini guys merupakan seorang petugas keamanan di sebuah pabrik. Sementara itu guys, ibunya sendiri merupakan seorang ibu rumah tangga yang bertugas mengurusi keluarganya. Dan ada informasi yang menyebutkan kalau si Rian ini tuh memiliki seorang kakak. Namun ada juga sumber lain yang mengatakan guys kalau dirinya tuh merupakan anak tunggal. Dan semenjak Rian ini tuh masih kecil guys, dirinya ini tuh dikenal cukup pintar loh. Meskipun di sisi lain ia tuh juga dikenal sebagai sosok anak yang pendiam. Jadi bisa dibilang guys, ia tuh jarang banget ngomong ataupun bertanya. Namun setiap kali orang tuanya tuh mengajari dirinya untuk membaca ataupun berhitung, ia tuh langsung paham dan juga cepat menyerap pelajaran yang diajarkan kepadanya. Selain itu guys, Rian di masa kecilnya juga merupakan sosok anak yang baik. Bahkan di mata orang-orang di sekitarnya dan juga di mata teman-temannya bermain, dirinya tuh juga dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan juga bukan sosok anak yang nakal. Nah, sosok dari Rian yang dikenal baik itu guys. Kemudian ditambah lagi manakala dirinya tuh menghabiskan waktunya berada di lingkungan pesantren. Karena orang tuanya tuh memang ingin banget guys supaya anak mereka memiliki pendidikan agama dan juga kedisiplinan yang lebih baik lagi. Apalagi kan, seperti yang kita tahu, kalau menjalani kehidupan di pesantren, kita tuh akan diajarkan baik itu agama, sekolah, ibadah berjamaah, dan juga berbagai aktivitas dengan para santri lainnya kan. Nah, begitu juga dengan si Rian ini guys. Orang tuanya pun pasti juga berharap kalau dirinya kelak bisa memiliki kepribadian yang sopan dan juga santun. Long story short, waktu pun berlalu hingga Rian kemudian mulai menginjak remaja. Pada saat dirinya tuh masuki jenjang SMP, Rian semenjak itu mulai tertarik tuh guys dengan dunia seni tari. Hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikuti kegiatan seni tari di sekolahnya. Dan dari seni tari yang ia pelajari saat itu, Rian pun kemudian mulai dikenal tuh guys sebagai sosok orang yang pandai atau berbakat dalam seni tari. Dan hal tersebut tuh dapat dilihat dari penampilannya yang sangat memukau pada saat ia tuh tampil. Namun guys, di waktu yang bersamaan juga, karakter dari Rian tuh perlahan-lahan mengalami perubahan 180 derajat, di mana ia yang dulunya merupakan sosok anak yang pendiam, kemudian berubah menjadi sosok anak yang mudah bergaul, serta minatnya dalam seni tari sedikit banyak telah mengubah kepribadiannya menjadi sosok remaja laki-laki yang kayak kemayu gitu loh guys. Dan di mata orang-orang di sekitarnya, Rian ini kemudian kayak dinilai sebagai sosok yang negatif gitu. Karena ya itu tadi guys, ia tuh berbeda dengan remaja laki-laki pada umumnya. Namun guys, meskipun begitu, ia tuh tetap menjadi siswa yang cukup pintar. Guru-guru di sekolahnya bahkan juga mengenal dirinya merupakan sosok yang sopan, serta ia pun juga dapat mengikuti pelajaran di sekolahnya dengan cukup baik guys. Ia pun juga bukan merupakan sosok siswa yang bermasalah, di mana hal tersebut tuh terbukti dari catatan mengenai dirinya yang tidak pernah melakukan tindak kriminal ataupun pelanggaran berat di sekolahnya. 3 tahun berselang, tidak lama kemudian ia pun lulus dari SMP-nya guys. Dan tidak lama setelah itu guys, ia pun kemudian memutuskan untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Jombang, sebuah sekolah yang memang pada saat itu merupakan salah satu sekolah favorit pada zamannya guys. Dan karena pencapaiannya tersebut guys, tentu saja ia dan juga orang tuanya itu merasa sangat bangga dong.
Apalagi guys, untuk bisa masuk ke sekolah ini, jalannya tuh tidaklah mudah. Dan untuk sementara waktu guys, Rian pun kemudian bersekolah di sekolah itu. Namun sayang sekali guys, hal tersebut tuh tidaklah berlangsung lama. Karena guys, beberapa saat setelah dirinya tuh bersekolah di sekolah favorit tadi, tiba-tiba aja guys, ia pun kemudian memutuskan untuk pindah ke sekolah lain. Namun tidak ada informasi yang jelas mengenai alasan apa yang membuat dirinya tuh pindah ke sekolah barunya. Ada yang menyebutkan guys, kalau di masa-masa tersebut, Rian itu mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, dan ia pun juga mengalami masalah pribadi, sehingga hal tersebutlah yang kemudian membuat dirinya tuh harus pindah ke sekolah barunya itu. Tapi itu masih katanya loh ya guys, karena ya emang gak ada informasi yang jelas mengenai alasannya. Dah kan, setelah dirinya tuh selesai menempuh pendidikannya di SMA, Rian pun lalu mulai memiliki tekad dan juga mimpi yang besar guys. Dimana di masa depan, ia tuh ingin memiliki masa depan yang cerah pastinya. Sehingga hal itulah yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk merantau ke kota besar, yaitu Jakarta guys. Dah kan guys, setelah dirinya tuh pindah ke Jakarta dan ia pun kemudian juga tinggal di sana. Disinilah kemudian ia pun mulai membangun pergaulannya yang baru. Ia pun juga mulai tuh guys menjalani kehidupannya yang sangat berbeda dengan kehidupan yang ia jalani selama di Jombang. Yang tentu saja guys, perlahan-lahan semua pengalaman tersebut membuat dirinya tuh menjadi sosok yang berbeda 180 derajat. Dengan sosoknya yang dulunya dikenal sebagai sosok yang alim dan juga sopan. Siapa yang akan menyangka guys, jika sosok dari Rian yang dulunya tuh dikenal sebagai sosok yang baik dan juga sopan, kemudian menjelma menjadi seorang psikopat yang benar-benar kejam. Setelah di tahun 2008-nya, ia pun terbukti telah bersalah setelah ia melakukan tindakan pembunuhan kepada para korbannya guys. Nah lantas apa motif dari Rian itu sehingga ia tega melakukan pembunuhan itu? Nah, jadi guys, tidak lama setelah Rian ini tuh tinggal di Jakarta. Seperti yang aku bilang tadi, Rian pun kemudian mulai membangun pergaulannya yang baru kan, dengan beberapa orang yang memang ia kenal secara pribadi guys. Dan dalam kurun waktu 2 tahun aja, mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2008, ia ternyata diketahui guys telah tega membunuh 11 orang korbannya dengan berbagai motif yang bahkan bikin geleng-geleng. Nah lantas alasan apa yang membuat Rian ini tuh tega melakukan kejahatan itu? Jadi guys, alasnya tuh ada macam-macam loh. Mulai dari masalah asmara sesama jenis. Karena memang guys, ternyata selama Rian ini tuh tinggal di Jakarta, ia tuh malah mulai berpacaran dengan beberapa pria. Bahkan selain itu guys, ada juga motif karena perselisihan pribadi. Hingga sebuah motif karena Rian ini tuh memang dengan sengaja ingin mendapatkan harta dari para korbannya. Nah, salah satu korbannya ini guys adalah seorang pria bernama Heri Santoso yang dilaporkan sempat menaruh hati pada pacar si Rian yang bernama Noval Andreas. Jadi guys, bisa dibilang semenjak itu Rian kan berpacaran sesama jenis tuh. Dan ia tuh kerap kali berpenampilan layaknya seperti seorang perempuan. Dah kan guys, karena kan Rian merasa cemburu tuh setelah pacarnya tadi tuh diminati oleh si Heri kan. Di saat itulah guys, Rian yang cemburu ini kemudian dengan nekat membunuh si Heri tadi. Bahkan guys, yang lebih gilanya, ia tuh juga nekat loh guys memotong tubuh Heri menjadi beberapa potongan coba. Sehingga alhasil guys, tidak lama setelahnya, di tahun 2006, Heri kemudian dinyatakan menghilang. Dah kan guys, karena pada saat itu pihak berwajib ataupun pihak keluarga juga tidak mengetahui di mana si Heri ini tuh berada. Otomatis guys, hal itu membuat Heri kemudian dinyatakan sebagai orang yang hilang. Terus ada juga korban lain nih guys, yang juga merupakan seorang ibu dan juga seorang anak yang akhirnya juga dibunuh oleh si Rian dengan motif karena si Rian itu ingin menguasai harta-harta mereka setelah dirinya tuh pada suatu hari sempat terlibat pertengkaran dengan si ibu ini. Gara-gara si Rian itu marah besar karena ditagih utang guys. Bayangin coba guys, ini tuh hutang yang harusnya dibayar loh. Ia tuh malah dengan tega membayar hutangnya dengan cara melakukan pembunuhan kepada si ibu dan juga anaknya itu. Apa nggak gila coba guys, si Rian ini coba. Ya Allah guys, si Rian ini tuh bener-bener menjadi sosok psikopat kan. Padahal di masa kecilnya tuh dia tuh lurus-lurus aja loh hidupnya. Kok bisa dia tuh malah berubah menjadi sosok yang gila seperti ini coba.
Dan seperti yang aku bilang tadi guys, kejahatan yang telah dilakukan oleh si Rian ini tuh berlangsung selama 2 tahun dengan berbagai motif yang telah aku bilang sebelumnya. Dan selama 2 tahun itu pula, kejahatan yang telah ia lakukan tuh sama sekali nggak diketahui oleh siapapun, hingga tepatnya pada tanggal 12 Juli tahun 2008-nya. Di hari itulah tiba-tiba aja pihak berwajib kemudian menemukan potongan-potongan mayat dari seseorang yang tidak dikenal, yang akhirnya mereka temukan di kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan guys. Nah, setelah penemuan mayat tersebut tuh terjadi kan, pihak berwajib pun kemudian langsung gencar tugas untuk melakukan penyelidikan, hingga pada akhirnya penemuan mayat tadi kemudian terhubung dengan seorang pria yang tak lain adalah si Rian ini. Dan setelah si Rian ini tuh dicurigai oleh pihak kepolisian, ia pun akhirnya menjadi buronan polisi kan. Setelah transaksi ATM milik dari korban juga meninggalkan jejak di berbagai lokasi yang kemudian mengarah ke si Rian dan juga kekasihnya itu. Dan kan guys, tidak membutuhkan waktu yang lama juga nih. Pada akhirnya penangkapan terhadap si Rian dan juga Noval ini tuh bisa terjadi ketika mereka tuh sedang berada di sebuah hotel yang ada di Jakarta. Dan pada akhirnya juga barang bukti berupa mobil dari si korban ini tuh juga ditemukan oleh pihak kepolisian. Tidak lama setelah itu, mereka pun pada akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib, dan tidak lama setelah mereka berdua tadi itu ditangkap oleh pihak berwajib, proses interogasi pun kemudian juga dilakukan kepada kedua pria tersebut. Hingga pada akhirnya guys, Rian kemudian mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan, termasuk pembunuhan terhadap si Heri dan juga 10 orang korban lainnya. Dan semua pengakuan tersebut tuh bisa didapatkan setelah ia tuh dirayu oleh si Noval untuk memberikan keterangan yang jujur guys. Karena memang guys, pada awalnya si Rian ini tuh nggak mau jujur kepada pihak kepolisian akan kejahatan yang telah ia lakukan kepada para korbannya itu. Namun guys, setelah si Noval yang merupakan kekasih dari Rian itu mencoba untuk merayu si Rian, barulah tuh ia pun kemudian mau mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan itu. Jadi pada akhirnya guys, ia pun mengakui telah membunuh sebanyak 11 orang korban loh. Dan kan guys, dalam pengakuan yang dilontarkan oleh si Rian ini, ia pun nyatanya juga memberikan informasi mengenai lokasi di mana ia tuh telah menguburkan para korbannya tersebut guys. Yang mana ternyata lokasi penguburan para korbannya ini tuh dilakukan di tempat tinggalnya, yaitu di belakang rumah dan juga area pekarangan rumah dari orang tuanya sendiri yang berada di Jombang, yang terletak di desa Tembelang, Jombang guys. Dan setelah pihak berwajib itu mengetahui fakta tersebut, mereka pun tidak lama kemudian langsung bergegas menuju ke TKP yang dimaksudkan oleh si Rian ini. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan sebanyak 10 mayat korban yang telah menjadi kerangka, yang mana guys, mereka tuh diyakini telah dibunuh sejak tahun 2006 sampai tahun 2008. Dan setelah pihak berwajib itu berhasil menemukan kerangka dari para korbannya tersebut, Rian pun kemudian juga memberikan informasi mengenai identitas dari para korbannya, dan semua informasi tersebut guys kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan forensik serta laporan-laporan mengenai orang hilang dan juga kesaksian dari para keluarga korban sendiri. Nah, setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan tadi itu 100% akurat, barulah identitas dari semua korbannya kemudian bisa terungkap guys. Nah, terus yang jadi pertanyaannya adalah, apa sih peran dari kekasih dari Rian tersebut? Apakah dia tuh juga terlibat dalam aksi pembunuhan yang dilakukan oleh si Rian kepada para korbannya itu? Jadi guys, ternyata jawabannya tuh enggak. Kekasih Rian yang bernama Noval tadi ternyata sama sekali nggak ada keterlibatan dalam aksi pembunuhan yang telah dilakukan oleh si Rian, melainkan dirinya juga ikut menikmati barang-barang dari korban si Rian serta uang dari para korbannya dan juga barang-barang berharga milik dari korban si Rian. Singkat cerita guys, setelah aksi kejahatan yang telah dilakukan Rian ini tuh berhasil terbongkar, pengakuan kejahatannya pun juga berhasil didapatkan oleh pihak berwajib. Tidak lama setelahnya guys, proses persidangan pun kemudian diadakan. Dan persidangan perdana terhadap Rian dan juga kekasihnya itu pertama kali dilakukan pada tanggal 26 November tahun 2008 dan berlangsung di Pengadilan Negeri Depok guys. Pada saat itu guys, pastinya persidangan tuh menarik banyak sekali perhatian lah. Apalagi korbannya itu mencapai 11 orang loh guys, jumlah yang sangat tidak sedikit. Dan dari hasil persidangan yang berlangsung pada saat itu, Noval Andreas guys pada akhirnya divonis dengan tuntutan penjara selama 4 tahun. Meskipun dirinya tuh sempat menyangkal dengan mengatakan kalau ia tuh sama sekali nggak tahu menau kalau barang-barang yang selama ini ia pakai merupakan barang dari milik korban si Rian.
Sementara itu guys, di sisi lain, Ryan pada akhirnya mendapatkan hukuman mati. Tepatnya dalam persidangan yang dilakukan pada tanggal 6 April tahun 2009-nya, setelah dirinya itu terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana kepada 11 orang korbannya. Dan meskipun si Ryan ini tuh sempat mengajukan banding pada bulan September tahun 2011 guys, beberapa bulan kemudian guys, tepatnya pada bulan Juli tahun 2012-nya, Mahkamah Agung pada akhirnya tetap menolak permohonan yang sebelumnya diajukan oleh si Ryan. Sehingga alhasil guys, ia pun akhirnya tetap dihukum mati atas tindakan kriminal yang telah ia lakukan. Dan sebagai informasi tambahan guys, meskipun sebelumnya Noval ini tuh sempat dituntut 4 tahun penjara kan, namun faktanya guys, tepatnya pada bulan Mei tahun 2019-nya, ia pun akhirnya terbebas dari hukuman penjaranya. Sementara itu guys, hingga saat ini Ryan diketahui masih mendekam di dalam penjara yang terletak di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, setelah ia tuh dipindahkan dari Lapas Porong, Surabaya. Dan atas kasus yang telah dilakukan oleh si Ryan ini, Ryan pun kemudian dijuluki guys sebagai Ryan Jombang, karena memang ia kan berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur kan guys. So guys, itu tadi adalah sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pria yang dijuluki sebagai Ryan Jombang. Seorang pria yang kejam, yang tega membunuh 11 orang korbannya dengan alasan yang bermacam-macam dan juga bikin geleng-geleng kepala guys. Dan pastinya guys, kasus yang dilakukan oleh pria psikopat tersebut sempat membuat heboh Indonesia di tahun 2008-nya lah. Karena kan seperti kita tahu, ia tuh dulunya merupakan sosok yang alim dan juga sopan. Namun siapa yang akan mengira, ia pun kemudian malah menjelma menjadi seorang psikopat yang gila dan juga kejam dan juga sadis. Gimana guys menurut kalian tentang kasus yang dilakukan oleh si Ryan Jombang ini? Coba guys tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, aku rasa cukup sekian video dari aku. Makasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan juga lagi-lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan juga dukung channel aku sampai sekarang guys. Thank you banget ya. Oke guys, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.